Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya, Ceceng Kerry. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang akan membuat kalian semakin tegang dan bergairah. Film kali ini berjudul Bad Genius, menceritakan tentang anak jenius yang memiliki bisnis terselubung di dalam sekolahnya, sehingga menghasilkan banyak uang secara cepat. Namun tidak hanya itu, anak jenius ini juga mencoba untuk memanipulasi sistem seleksi penerimaan mahasiswa ke perguruan tinggi internasional. ก็มีวิธีการที่จะทำให้ทุกๆคนเนี่ย Daripada penasaran, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan Lin dan ayahnya sedang menghadap kepala sekolah untuk mendaftar di sekolah baru. Si ayah yang juga berprofesi sebagai guru membawa berbagai macam penghargaan Lin di bidang akademis, dengan harapan Lin bisa diterima. ว่ายน้ำฮะ Namun saking jeniusnya Lin, si kepala sekolah menginginkan Lin bersekolah di sana. Bahkan kepala sekolah malah menawarkan fasilitas makan siang gratis agar Lin bersedia menjadi murid PAUD di sana. 1,200,000 ไง Namun Lin yang cerdik mengajukan negosiasi. Intinya, jika ia bersekolah di sini, maka ia perlu mengeluarkan biaya lebih untuk transport. Sedangkan di sekolah lamanya, ia bisa nebeng ayahnya karena ayahnya mengajar di sana. เนี่ยคิดเป็นเงิน 13,000 Pusing dengan ocehan Lin yang di luar kapasitas babatoknya, si kepala sekolah pun memberikan gratis untuk biaya sekolahnya. Gadis cantik ini bernama Grace, namun kapasitas babatoknya jauh dibandingkan dengan Lynch. Namun ia memiliki bakat di bidang seni. Sekali lagi, ini Rarai Gage yang hinyai, melekmek, tapi gelis. Pada suatu hari, Grace meminta Liz untuk mengajarinya. Ia khawatir dengan ujian nanti. Kalau sampai ia nggak lulus, maka ia tak bisa mengikuti ekskul drama. Ia sudah mencoba mengikuti les, namun tingkat intelijensinya tetap tidak bisa bertambah. Pepatah mengatakan, mungkin saja dia itu belat. Singkat cerita, ujian pun dilaksanakan. Ternyata soal tersebut sama dengan yang diberikan oleh Grace. Lin dapat mudah mengerjakan soal ujiannya, berbeda dengan Grace yang masih tampak kesulitan meskipun sudah diajari Lynch. Bahkan Grace sampai cerik atau menangis. Karena kasihan, Grace pun menuliskan jawaban ujian melalui penghapus yang diberikan kepada Grace. Lin yang cerdik pun langsung mengumpulkan lembar jawabannya. Ia berjalan ke depan sambil menginjak sepatu itu. Dan misi menyontek kali ini pun berhasil. Saat nilai diumumkan, ternyata Grace mendapat nilai 3,8. Dari sinilah awal misi mencetek itu dimulai. Grace merayakan nilainya yang bagus itu dengan mengajak Lin berenang di hotel milik ayah kekasihnya. Dan hitut di kolam renang buruk-buk. Bisa kita ketahui kalau Pat adalah anak orang kaya, walaupun mereka sekelas, tapi mereka berdua tak pernah berbicara satu sama lain. Ia selalu meminta Grace mengenalkan dengan Lin. Pat tahu kejeniusan Lin. Untuk itu, Pat pun minta Lin membantunya dalam setiap satu mata pelajaran dengan bayaran sekitar 1,4 juta, yang dimana dalam satu semester ada sekitar 13 mata pelajaran. Berarti Lin akan menerima sekitar 18.200.000 dari satu orang. Dan ternyata masih ada 5 orang lagi yang ingin ikut. Tapi di momen ini Lin menolak karena ia takut ketahuan oleh guru PAUD. Ia hanya mendapatkan beasiswa hanya untuk akademisnya saja, sedangkan ayahnya masih harus membayar kebutuhan sekolah dan yang lainnya. Saat Lin pulang ke rumah, benar saja ia menemukan kwitansi biaya sekolah yang sebenarnya. Ia sedih karena tahu kondisi keluarganya yang sangat pas-pasan. Mendengarkan ayahnya akan menjual mobil untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Akhirnya, Lin memutuskan untuk mengambil tawaran dari Fed. Di keesokan harinya, saat Lin bermain piano, seketika itu ia mendapatkan metode untuk melancarkan aksinya dengan menggunakan notasi not piano untuk kunci jawaban A, B, C, dan D.
Mereka pun menerapkan teknik itu di setiap ujian dengan berjalan lancar. Lin senang, semuanya senang. Lin mendapatkan uang yang banyak, sedangkan yang lain mendapatkan nilai yang bagus. Sehingga ia mampu memberikan ayahnya baju mahal, yang membuat si ayah pun heran. Karena hanya dengan mengajar piano bisa mendapatkan uang yang banyak. Selain itu, bisnis Lin yang mengajarkan piano ini semakin hari semakin berminat. Sampai di tahun berikutnya, Lin mulai mengenal seorang siswa bernama Bang. Bang merupakan seorang pria yang jenius seperti dirinya, meski sering mengikuti lomba mewakili sekolah bersama-sama. Berkat kemenangan mereka, kepala sekolah menawarkan beasiswa di sebuah kampus di Singapura. Namun sayangnya, beasiswa tersebut hanya berlaku untuk satu orang, sehingga muncullah benih-benih persaingan di antara mereka. เป็นคู่แข่งกันเอง Pada suatu hari, di mana ujian akan dilaksanakan, Bang dihampiri oleh temannya yang terus meminta Bang membantunya saat ujian nanti. Temannya berkata, walau ia sudah menghafal not piano, tapi ia tetap merasa kesulitan. Di sini Bang pun mulai merasa ada yang tidak beres. กูพยายามแล้ว Di aula sekolah, ujian pun dilaksanakan. Lin duduk di sebelah teman Bang yang tadi bernama Tong. Ternyata soal ujian tersebut terdiri dari 2 set, sehingga semua orang di sana yang menunggu jawaban dari lain mulai panik. Bang yang sudah selesai mendapati Tong yang mencoba menyontek Lin. Lantas Bang menjatuhkan kertas ujiannya saat akan mengumpulkan lembar jawabannya dan kemudian memberitahu Lin. เขียนใส่แว่น Sementara itu, waktu pun terus berlalu hingga tersisa 30 menit lagi. Lin mulai memberikan jawaban tipe menggunakan teknik notasi piano. Saat yang lain sedang mengumpulkan lembar jawabannya, dengan cepat Lin menukar soal set nomor 1 dengan set nomor 2 milik Tong di sebelahnya. Nyaris saja mereka gagal, tapi berkat kejeniusan Lin, ia mampu mengerjakan soal itu dalam waktu kurang dari 10 menit. Sehingga tersisa waktu 10 menit untuk Lin membagikan jawaban kepada yang lainnya. Selesai ujian, tiba-tiba Lin dan si Tong dipanggil ke ruang kepala sekolah, di mana sudah ada Bang. Lin dituduh bekerja sama dengan Tong, dan benar saja, dari kertas hitungan Lin diketahui bahwa Lin mengerjakan jawaban soal Tong. Kepala sekolah pun mengomel kepada ayah Lin, sementara Lin yang tidak terima langsung memotong pembicaraan. Ayah Lin menyuruhnya ngejedong, diam, dan meminta maaf kepada kepala sekolah. Karena kejadian itu, Lin kehilangan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa melanjutkan pendidikan ke Singapura. Di rumah, Lin dimarahi oleh ayahnya, sementara Grace sedang bertemu dengan kedua orang tua Pat yang ingin berterima kasih. Karena Grace telah membantu Pat belajar, sehingga nilai-nilai Pat akhir-akhir ini mengalami peningkatan. อยากจะหาโอกาสขอบคุณ Di situ ayah Pat berencana mengirimkan Pat melanjutkan studinya di Boston. Untuk itu, ia meminta Grace untuk menemani Pat di sana. Dan semua biaya kuliah serta tempat tinggal dan biaya lainnya akan ditanggung oleh ayah Pat yang kaya raya. ซึ่งดูจากผลการเรียน Orang tua Pat menaruh harapan kepada Grace untuk membantu Pat dalam menempuh studinya. Namun seperti yang kita tahu, semua itu bisa terjadi berkat Lin yang memberikan contekan kepada mereka. Kemudian Grace menemui Lin di hotel milik Pat dan menceritakan apa yang terjadi sebelumnya. Meski jumlah uang yang ditawarkan sangat banyak, namun Lin menolaknya karena ia sudah tak mau lagi terlibat dengan hal seperti ini. Kemudian ia pun meninggalkan mereka. แล้วก็สวยมากแล้วอะเกรซ Tetapi saat Lin sedang di resepsionis, tanpa sengaja ia mendengarkan percakapan seorang bule dengan anaknya. Dari situ, ia mendapatkan pencerahan tentang perbedaan waktu di setiap negara. Can you see what time it is here? Tak butuh waktu lama, lantas Lin bertemu kembali dengan Grace dan Pat dan menjelaskan metodenya dalam menjalankan rencananya nanti, di mana pertama kali berlangsungnya ujian itu dilakukan di Australia. Untuk itu, Lin akan pergi ke sana untuk mengajarkan soal. Setelah itu, ia akan mengirimkan jawabannya kepada Pat dan Grace yang akan mengikuti ujian STYC di Thailand. My God. Mereka yang kapasitasnya babatoknya hanya secuil
Merasa kebingungan dengan cara Lin akan mengirimkan jawabannya di tengah ujian yang sangat ketat tersebut. Lin pun berkata, ia akan menghafal semua jawabannya. Selain itu, Lin juga meminta dirinya diikut sertakan bersama mereka berkuliah di Boston dan meminta mereka untuk merekrut sebanyak-banyaknya orang agar risiko yang mereka tempuh sepadan dengan hasil yang akan didapatkan. ปัญหาตอนนี้ก็คือพอทำข้อสอบเสร็จเนี่ย Namun yang menjadi masalah adalah karena waktu yang tersedia tidak cukup untuk Lin menghafal seluruh jawabannya. Ia membutuhkan bantuan orang yang sama jenius dengannya. Orang itu tak lain adalah Bang. แต่ว่าแม่งไม่ทำหรอก Di sisi lain, Bang sedang mengantarkan laundry yang merupakan usaha milik ibunya. Lalu tiba-tiba sebuah mobil datang. Ia terlihat perkelahian dengan pemilik mobil tersebut yang merupakan seorang preman. Sehingga ia pun babak belur dan gagal menghadiri tes beasiswa ke Singapura. Ai si Bang, geus lila kitu tengah kan jelema maneh. Sementara itu, Pat membuat seminar di hotel ayahnya yang didatangi sekitar 30 siswa di sana. Pat mempresentasikan metode menyontek yang akan mereka lakukan saat tes ujian STIC nanti kepada semua orang. ที่ตัวเองได้หวังไว้ Di sini diketahui, Lin memiliki ide yang sangat gila. Jadi intinya semua jawaban yang dihafalkan oleh Lin akan diubah menjadi barcode pada pensil 2B. Dan pada setiap ketebalan barcode itu mewakili masing-masing huruf A, B, C, D, dan Z. Yang kemudian pensil itu akan diproduksi. Kemudian setiap orang klien harus berkumpul di tempat percetakan pensil pada pagi hari zona waktu Thailand, di mana semua mereka akan disediakan tukang ojek untuk pergi ke tempat tes mereka. Mendengar rencana brilian tersebut, mereka semua pun memberikan tepuk tangan yang meriah. Lin pun datang menemui Bang dan mempermainkan psikologinya, kemudian meninggalkan kartu nama percetakan dan pergi. ที่อยู่บ้านเกรซถ้าสนใจพวกนี้ก็ Kemudian Bang pun datang ke tempat itu, yang di mana sudah ditunggu Lin, Pat, dan Greg. Mereka menjelaskan semua rencana gila mereka dari awal, dan rencananya Bang dan Lin akan berangkat ke Sydney untuk mengikuti tes terlebih dahulu, dan mereka pun melakukan persiapan. Selain itu, mereka juga berlatih menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul kalau anggota tim mereka ketahuan menyontek. Dari ketika Pat yang ditanya, tak sengaja ia menceritakan kejadian Bang yang dikeroyok dan dibuang ke tempat sampah, di mana sebenarnya tak ada orang yang tahu kejadian itu. พร้อมยังอ่ะ Bang menyadari kalau semua preman itu adalah suruhan dari Pat dan dia pun langsung mengamuk dan menghajar Pat. Saat pergi, tak sengaja Bang sekilas melihat laundry merek lain yang memiliki iklan dengan mewah. Dari situ, Bang pun berubah pikiran. Saat ia bertemu Lin yang mencarinya, Bang langsung menyuruh Lin untuk mempersiapkan keberangkatannya. ไปได้แล้วลิน Setibanya di Sydney, mereka kemudian bersiap-siap di hotel. Dan di sini, Bang mendengarkan berita yang mengatakan bahwa ujian STIC di negara lain dibatalkan karena banyak kebocoran yang beredar. Dan di sini, Bang merasa sedikit ketahuan. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di tempat ujian. Di sana, mereka juga berkumpul dengan orang-orang dari negara lain. Mereka berkumpul untuk mendengarkan panduan dari pengawas. Especially mobile phone. Lin dan Bang mulai melancarkan aksinya. Mereka pergi ke toilet kemudian menyiapkan HP di kloset toilet. Setelah itu, mereka keluar untuk mengikuti ujian. Di dalam kelas, mereka pun mulai mengerjakan soal-soal tes, yang dimana kedua orang jenius itu mengerjakan soal dengan sangat cepat. Saking cepatnya bahkan mengalahkan peserta ujian lainnya. Setelah selesai lebih awal, mereka pun mulai menghafal jawaban sampai sesi pertama selesai. Mereka kemudian menuju ke toilet untuk mengirimkan jawaban melalui HP. Bang yang gugup menyerobot antrian orang lain di toilet, yang membuat orang lain sedikit kesal. Di tempat lain, Grace dan Pat yang menempatkan jawaban itu langsung mengubahnya ke dalam bentuk barcode yang langsung dicetak menjadi pensil. Setelah itu, mereka pun berhasil berlanjut ke sesi 2 dan 3. Setelah selesai, Bang berhasil masuk ke toilet, berbeda dengan Lin yang mendapatkan banyak antrian di toilet. Sementara Bang, tiba-tiba pintu toiletnya digedor. Ternyata ada seorang pengawas yang mendapatkan laporan kalau ada siswa yang masuk ke toilet dalam waktu yang cukup lama. Di sini siswa yang dimaksud adalah Bang.
Bang yang semakin gugup tak sengaja menjatuhkan tutup kloset toilet yang pecahannya dilihat oleh pengawas. Bang yang panik pun langsung memasukkan HP-nya ke lubang kloset. Tapi HP-nya tersebut tak mau meluncur ke bawah. Sedangkan di tempat lain, Lin yang baru saja berhasil masuk ke toilet dan membuka HP harus memasukkannya kembali karena ternyata ada pengawas perempuan di depan pintunya. Ketika keluar dari toilet, Lin pun mendapati Bang yang sedang diinterogasi oleh pengawas dan Lin pun disuruh masuk ke ruangan oleh si pengawas lain. Chance to tell me everything. Sebelum masuk ke kelas, ternyata semua orang dicek kembali dan Lin langsung menuju ke dispenser air di mana ia terlihat memindahkan HP-nya itu dari sepatunya ke dispenser. Dan di sini Lin mulai bercucuran keringat. Lin yang tiba di kursi kelasnya mendapati Bang tidak ada di sana dan ia pun mulai mengerjakan soal sambil merasakan ketakutan. Bukannya mengerjakan soal, Lin malah mencatat jawaban dari sesi sebelumnya agar tidak lupa. Dan Lin pun sudah mengerjakan semua soalnya dengan sangat cepat sekali. Kemudian ia menghafal kembali semua jawaban. Namun kali ini ia merasakan kesulitan karena banyak sekali pikiran dari dirinya. Lantas tak sengaja tangannya bergerak seperti menekan not piano. Dari sinilah ia sadar kalau ia bisa menggunakan cara lain untuk menghafal. Lin pun menghafal semua jawabannya disesuaikan dengan notasi piano. Sedangkan di tempat lain, Grace dan Paige mulai panik. Para kliennya seharusnya sudah berangkat sebelum pukul 7:30 pagi. Namun hingga saat kini, mereka belum mendapatkan kunci jawaban untuk sesi berikutnya. Sementara itu, para tukang ojek juga sudah tak ingin menunggu lama lagi. Kesal tentunya. Setelah selesai, Lin pun langsung mencolok tenggorokannya dengan pensil sehingga ia muntah. Kemudian ia diizinkan pergi. Are you okay? Sementara itu di tempat lain, ayah Lin menghampiri Grace dan Pat karena ternyata surat yang Lin berikan kepada ayahnya tertinggal di rumah. Sehingga ayahnya curiga dan ingin mengetahui alasan Lin pergi ke Sydney yang sebenarnya. เอาลิ้นไม่ได้ Sementara Lin ternyata ia sudah ketahuan sehingga para pengawas di sana terus mencarinya. Untungnya Lin bisa meloloskan diri. Ayahnya Lin sangat marah kepada Grace. Sementara itu HP terus berbunyi yang dimana itu adalah kunci jawaban yang dikirimnya oleh Lin. Saat ayahnya Lin akan mengambil HP tersebut, dengan lantang Grace mengatakan bahwa Lin pergi berkencan dengan Bang. Mengetahui hal tersebut, ayah Lin sangat marah dan kemudian mantok. Sementara Lin sambil berjalan, ia berusaha mengingat semua jawaban yang ia hafalkan. Sampai suatu saat, pengawas menemukannya. Meskipun ia muntah alasan sakit, ia tetap dibawa oleh pengawas tersebut untuk diinterogasi. Sambil ke tempat ujian, Lin menyembunyikan HP-nya ke tas salah satu penumpang kereta yang ada di sana. Dari kedutaan Thailand, Lin mendapatkan informasi kalau Bang ketahuan melakukan kecurangan dan Bang akan di blacklist dari mengikuti ujian. Singkat cerita, Lin pun pulang ke Thailand. Saat di bandara, di sana sudah ada Grace dan Pat yang menyambutnya. Tampak kebahagiaan dari diri mereka. Padahal saat itu Bang tertangkap. Namun dengan santainya, Pat dan Grace malah berkata, mereka meminta Lin untuk mengikuti tes lagi di tempat lain. Karena mereka berdua tak bisa menjalankan perkuliahannya tanpa Lin. Lin yang kesal pun mengatakan bahwa ujian di kampus itu bukan pilihan ganda. Jadi meskipun Lin ikut dengan mereka tidak akan bisa mencontek dari Lin. Kemudian Lin pun berlalu pergi. Seketika itu pun raut wajah dua sejoli itu pun berubah. Ayahnya Lin yang datang menjemputnya seketika itu marah kepadanya. Lin hanya bisa menangis sambil memeluk ayahnya. Singkat cerita, Lin mendaftar menjadi guru. Saat diwawancara, Lin mengaku menyesal pernah berbuat salah di masa sebelumnya. Untuk itu, ia ingin menebus kesalahannya dan ia ingin mengabdikan dirinya untuk dunia pendidikan. ที่ผ่านมา Sementara Bang diketahui ternyata dikeluarkan dari sekolah. Kemudian Lin mendapatkan pesan dari Bang yang mengajaknya untuk bertemu.
Di rumah Bang, ternyata dengan uang hasil sebelumnya itu, Bang membeli peralatan laundry dan motor baru. Ia membuka usaha laundrynya sendiri. Lin pun masuk ke dalam, dan Bang sudah menunggunya di dalam. Lin bertanya pada Bang setelah semua ini, apa yang ingin Bang lakukan. Bang berkata kalau ia ingin melanjutkan bisnis jasa seperti sebelumnya, namun kali ini dengan sistem yang lebih sempurna dan klien yang lebih banyak. แกมาทำด้วยกัน Mendengar hal ini, Lin mencoba menyadarkan Bang, namun Bang menjawab, ini soal uang dan masa depan. Ia ingin mendapatkan uang yang lebih banyak. Lin yang tak bisa berbuat apa-apa lagi kemudian pergi. Sebelum Lin pergi, Bang mengancam akan memunculkan rahasia bisnis joki mereka. Sehingga semua orang yang menjadi klien dari tes sebelumnya itu akan dikeluarkan dari ujian. รับรอง Bang juga mengatakan kalau ia tak ingin jatuh sendirian. Ia ingin Lin ikut terjun bersamanya. Namun Lin tetap pada pendiriannya dan meninggalkan Bang Empok. Dan di akhir film cerita, Lin mengakui semua kecurangannya saat mengikuti ujian STIC. Dan film pun berlendir tamat. Segitu aja dulu para pemirsa. Nanti kita dilanjut di alur cerita film berikutnya. Yudadah, bye-bye, goodbye.